Semangat Islamnya tinggi tapi ilmunya ini nggak ada. Istilah saya apa? NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Makanya hari ini lucu. Akhirnya ribut di mana-mana. Kenapa sih hanya istirahat 1 minggu saja tidak mau? Yang pertama, saya jawab. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'asuna ala mamatu. Manusia itu oleh Allah besok akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup, dan akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur sebagaimana dia mati. Kalau ngaji ini menjadi kebiasaan saya berharap sama Allah, ketika Allah berkenan mengutus Israel kepada saya dalam keadaan pengajian, kan keren. Saya ngaji di Unisula, tahu-tahu mati diumumkan di masjid, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah meninggal dunia dengan tenang tukang syuting umpamanya, kan keren. Jatuhnya tukang syuting. Allah akan mematikan kita sebagaimana kebiasaan kita hidup. Makanya ulama-ulama itu kenapa tidak mau meninggalkan wudhu, kenapa tidak mau meninggalkan sholawat walaupun cuma 1 kalimat, tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, karena ulama-ulama itu tahu dia akan dipanggil oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Saya punya kawan almarhum namanya Gito Rolis. Bagaimana kemudian dia dulu punya cita-cita. Om, cita-citamu apa? Cita-cita saya cuma 1, Gus, tolong doakan saya dikabulkan cita-cita saya. Apa om cita-citamu? Saya pengen meninggal hari Jumat ketika saya berdakwah. Dan ternyata Allah kabulkan memanggil almarhum Gito Rolis itu dalam keadaan berdakwah. Pas hari Jumat ketika kultum subuh. Subhanallah. Waktu itu saya tanya, Om, kenapa Anda pengen mati hari Jumat? Jelas Gus, kalau saya meninggal hari Jumat, yang mensolatkan saya banyak. Dan Allah ridho memanggil Gito Rolis pada hari Jumat. Saya punya kawan Ainur Rafiq Lil Firdaus, atau yang Anda kenal dengan nama Mas Opik Tomboati. Ibunya itu hafidhah Quran 30 juz. Bahkan ibunya Mas Opik itu menulis Al-Quran 6.666 ayat menggunakan tangannya sendiri. Satu ketika bertanya, apakah kalau saya biasa tartil Quran, mati saya ketika mengumandangkan tartil Quran? Saya jawab, iya. Dan subhanallah, beliau meninggal ketika tartil Quran. Ibunya Mas Opik. Saya punya kawan di Lamongan namanya siapa? Kiai Imam Sairozi, yang bisa Anda lihat di YouTube pengajian beliau. Beliau meninggal ketika akan berangkat pengajian ke sebuah tempat. Subhanallah. Makanya kamu begitu nak. Kamu rajin bersolawat dengan al-muqarrabin, dengan para kiai. Darbuka, pemegang darbuka. Bisa jadi kamu mati pas solawatan. Darbukanya mencelat ning dasmu kan ra ngerti. Bluk gitu kan, kita nggak tahu. Maka apakah semangat seperti ini kemudian akan saya sia-siakan? Di lain tempat Rasulullah mengatakan malaikat Israel 1 hari 1 malam berapa kali mengunjungi kita? 70 kali. Kalau sehari semalam itu 24 jam, sementara Israel datang kepada kita 70 kali, berarti berapa kali 1 jam Israel mendatangi kita? Minimal 2 kali. Makanya kenapa saya belusuan ke kafe, belusuan ke lokalisasi? Saya berharap kemudian menghantarkan mereka ketika Israel datang kepada mereka dalam keadaan pengajian. Kan keren. Bukan sebaliknya kelihatannya pejabat malah mati ini hotel kelonan karo lontela. Kan gak enak. Maka siirannya itu apa? Kok kamu ngeyel sih? Ya udahlah. Ya udah, dokternya tak nego lah. Mundur dikit. Saya besok operasi jam 6, Pak. Jam 6 itu kalau puasa 6 jam berarti dari jam berapa tuh? Dari jam 6, 5, 4, masih lah. Makanya ada syair Jawa kan begini. Ojo siro banget nggonmu bungah ning alam donya malaikat jurupati lirak lirik marang sira
malaikat jurupati lira-lirik marang sira goning lirik malaikat arep jabut nyawa sira nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya nggone jabut angenteni dawuhe Kang Maha Mulya sawise didhawuhi banjur tandang karo kondo aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya aku iki mung saderma kowe mati ra kena semaya la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul Muhammadur Rasulullah Allah sadiqul. Maka semangatnya sebenarnya itu. Makanya saya sakit, masuk rumah sakit, yang saya ingat-ingat cuma satu, mimbar pengajian. Karena saya pengen mati pas di mimbar pengajian. Maka semangat itu harus saya jaga. Bagaimana kemudian ya mutuna ala ma'asu, ya Allah matikan aku. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dia dalam tanggungan Allah fi sabilillah sampai pulang. Yang menjadi persoalan berangkat ngaji ke Masjid Unisula begitu pulang mampir Simpang 5. Lah ini jadi persoalan. Di lain itu apa? Kenapa kemudian saya begitu ngotot menyampaikan, kalau bahasanya orang majalah Reuters itu apa ya? Kemarin saya baru diliput majalah Reuters, Pak Rektor. Datang lagi ke pondok. Dia mengatakan begini, Islam ala Gus Miftah. Islam yang ramah bukan Islam yang marah-marah. Sampai kemudian saya 2 bulan yang lalu diundang sama komunitas muslim yang ada di Belanda. Saya mengislamkan satu keluarga 5 orang. Saya datang ke sana. Saya besok bulan Mei ini dapat undangan dari Texas, Boston, New York. Mereka komunitas Islam yang ada di New York. Sampai insya Allah besok tanggal 6 April ini Deddy Corbuzier akan mengucapkan 2 kalimat syahadat di pondok saya insya Allah. Padahal Deddy itu bukan orang goblok, dia itu orang cerdas, super cerdas. Saya bilang, you are smart people, kamu orang pintar. Terus kenapa Gus? Maka kamu lucu dengan agamamu sekarang. Oh begitu ya Gus, mikir dia, mikir. Makanya ketika kemudian dia dikatakan kafir dan lain sebagainya, dia sempat marah. Maka kemudian saya menjelaskan kepada dia bagaimana kemudian memahami makna kafir ini yang hari ini menjadi kontroversi di Indonesia. Kontroversi di Indonesia. Saya takut kalau saya menjelaskan soal non muslim dan kafir, saya nanti khawatir dibilang corongnya PBNU. Padahal saya bukan PBNU, saya bukan pengurus PBNU. Jadi ini menjadi ramai. Mereka mengatakan begini, Islam ala Gus Miftah. Kenapa kemudian saya nekat walaupun saya sakit? Dokter bilang harus istirahat, saya tetap berangkat ngaji. Karena saya memahami begini Bapak Kiai, Pak Rektor. Hari ini mohon maaf, orang Indonesia itu semangat keislamannya itu tinggi, tapi ilmunya pas-pasan. Jadinya ngawur. Semangat Islamnya tinggi, tapi ilmunya pas-pasan. Saya kasih contoh. Saya punya banyak artis yang konsultasi dengan saya. Salah satunya Via Valen. Via Valen WA sama saya begini. Cuman saya dengan Via Valen itu beda keyakinan. Saya yakin mau, Via yakin nggak mau.
Jadi begini, dia bilang sama saya begini, Gus, saya kemarin di demo. Kenapa, Via? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Orang-orang itu demo kepada saya dengan mengatakan, saya di DM, saya di WA, isinya apa? Dasar artis gak sopan, solawatan Din As-Salam kok di panggung dangdutan. Kemudian dia bertanya sama saya, apakah benar Gus Din As-Salam itu solawatan? Lah ini persoalannya, semangat Islamnya tinggi tapi ilmunya pas-pasan. Saya gantian bertanya, sejak kapan Din As-Salam itu dianggap sebagai solawat? Itu qasidah Arab tapi bukan solawat. Jadi mau dinyanyikan dimanapun boleh, termasuk di panggung dangdutan. Mbak-mbaknya di WC nyanyi Din As-Salam gak apa-apa, wong itu bukan solawat kok. Anda masuk WC daripada ngelamun nyanyi Din As-Salam gak apa-apa. Begitu duduk langsung kamu nyanyi gak apa-apa, wong ini bukan sholawat kok. Kilahadil op gitu kan, mata fi masa ini bukan sholawat. Semangat Islamnya tinggi tapi ilmunya ini nggak ada. Istilah saya apa? NKTA, nafsunya kuda tenaganya ayam. Makanya hari ini lucu, akhirnya ribut di mana-mana. Apa yang terbaru? Tasrifan, kafaro, yukafiru, kufron. Itu ya mohon maaf kalau di pondok itu pelajarannya anak ibtidaiyah. Ribut gara-gara itu. Sampai akhirnya kemudian apa? Banyak nggak bisa membedakan mana kafir, mana kufar, mana mufrad, mana jamak. Sudah berani ngomong macam-macam. Ini yang terjadi di Indonesia hari ini. Sebenarnya sumbunya di mana? Sumbunya sampai April tanggal 17. Habis itu insya Allah Indonesia aman. Ini persoalan ini terus terjadi apa? Hanya sampai tanggal 17 Pak Rektor. Kalau nggak percaya, tolong potong rambut saya. Rambut ketiak maksudnya. Yang menjadi soal ini, makanya kemarin saya bilang di hitam putih, di Indonesia itu hari ini yang paling susah dinasehati cuman ada dua. Yang pertama adalah orang jatuh cinta, yang kedua adalah pendukung capres. Ini paling susah dinasehati. Orang jatuh cinta sama pendukung capres, ini nggak bisa Pak dinasehati, beneran. Sehingga kemudian apa? Indonesia yang dulu sebenarnya gemah ripah lojinawi, adem ayem rukun dan sebagainya, ini kelihatannya panas. Kelihatannya panas. Maka saya lebih mengapresiasi Rocky Gerung diundang sebagai pembicara ilmiah daripada diundang di pesantren kemudian disolawati pakai takbir. Kui pekok. Wong dia itu orang ateis kok. Mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah ketika dia berbicara sebagai seorang profesor dalam tanda kutip. Tapi yang lucu apa? Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat bahkan teriak-teriak takbir. Kan mumet ndase. Malaikatnya bingung. Bocah iki ki agamane apa gitu. Oh dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi, kok masuk pondok pesantren, bahkan seperti syekh. Ya kalau diundang dalam forum-forum ilmiah saya pikir nggak masalah lah. Walaupun rektornya habis ini mikir, omongan Gus Miftah ini kepiye gitu. Muaranya ini apa Pak? Muaranya cuman pilpres. Maka kemudian apa? Ustadz-ustadz tersendiri, para habaib sendiri itu menjadi terpolarisasi, menjadi pecah, seolah-olah. Bahkan dikatakan gak ada orang netral hari ini. Yang ada kalau nggak 01 ya 02. Maka saya sepakat hari ini dengan temanya ini. Membangun kerukunan antar umat beragama di era milenial. Walaupun yang di panggung yang di depan ini nggak ada yang milenial ini. Generasi X semua ini yang di depan. Karena muaranya cuma ini, kerukunan soal ini saja. Habib
terpolarisasi, Habib 01, Habib 02. Kiai terpolarisasi, 01, 02. Organisasi-organisasi juga seperti itu, ustadz-ustadz juga seperti itu. Maka di mana-mana sekarang kalau mau pengajian ditanya dulu, itu ustadznya 01 apa 02? Ya Allah, sampai segitunya. Belum lagi fenomena di jalan Pak Rektor, kalau saya pengajian keluar dari rumah naik mobil mendingan saya tidur. Saya nggak tega lihat pepohonan hari ini. Nandur wit pelem tukule gambar caleg. Ya Allah. Ya kan? Nandur wit rambutan tukule gambar caleg dengan posenya masing-masing. Ada yang poso mengepalkan tangan, ada yang cibi-cibi. Wow. Ada lagi di Jogja itu naudzubillah min dalik, caleg gambarnya di baliho itu apa? Dibalik, kepalanya di bawah. Tulis captionnya apa? Siap jungkir balik untuk rakyat. Cangkemmu, cangkemmu. Ra percaya aku. Saya nggak percaya. Sehingga orang kajian pun itu juga mikir ini ustadznya pro mana ya? Ini kan bahaya Pak. Kalau diteruskan seperti itu. Dan kampus seharusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh kemudian diintervensi dengan kepentingan politik pihak manapun. Pihak manapun. Pada akhirnya orang itu memang nggak bisa netral. Tapi jangan sampai kemudian agama, kampus, apa ya, domain-domain yang memang tidak seharusnya dimasuki oleh politik, jadi ajang politik. Pengajian bagi saya nggak boleh. Masjid bagi saya nggak boleh. Walaupun pada akhirnya kita nggak bisa netral Pak. Karena pilihannya cuma dua. Jadi orang itu kalau nggak 01 ya otomatis 02. Makanya istri saya tanya, Abah besok kira-kira nyoblos siapa? Saya jawab, kamu nggak usah kebanyakan tanya Abah nyoblos siapa. Yang jelas aku nyoblos kamu. Masuk Pak Eko. Kasihan kalian para jomblo. Ayo nyoblos apa? Maka kemudian apa? Kalau toh kemudian kiai habaib itu ada bedanya, saya pikir apa ya? Lumrah lah. Karena nggak mungkin habaib kiai itu sama, itu nggak mungkin. Karena al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kalau toh kemudian kita buka sejarah, yang bapak anak saja itu beda, Pak. Contoh, saya kasih kalian pengetahuan dalam tafsir Jalalain ini. Kenapa kemudian ulama-ulama itu banyak yang berbeda, habaib dengan habaib berbeda. Ini sebenarnya lumrah-lumrah saja. Asalkan jangan sampai terpecah belah. Makanya ketika saya itu orang yang sangat hormat dengan habaib. Makanya saya dekat dengan Abah Lutfi. Saya begitu hormat dengan para habaib. Makanya ketika dulu saya ditanya, Gus, apa pendapat Gus Miftah tentang Habib Bahar yang viral itu? Jawaban saya sederhana. Selaku zuriyahnya Rasulullah, wajib kita hormati Habib Bahar. Tetapi isi ceramahnya kita tidak harus ikut-ikutan. Masalah Pak. Saya di demo macam-macam. Kowe ngerti ta Le? Bedone Habib karo Kiai? Habib karo Kiai iki bedone tipis. Kalau Habib itu nasab, Kiai itu nasib. Itu saja sebenarnya gitu. Habib itu nasab, Kiai itu nasib gitu. Lah kalau Kiai-kiai sendiri ini beda-beda itu sebenarnya lumrah. Saya kasih contoh. Penjelasan tafsir Jalalain ketika berbicara fafahamnaha Sulaiman. Fafahamnaha Sulaiman. Sulaiman itu kan punya bapak. Bapaknya Sulaiman namanya siapa? Dawud. Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Jadi Dawud itu bapaknya Sulaiman, Sulaiman itu anaknya Dawud. Ini dua-duanya umarok, dua-duanya ulama. Tapi perbedaan kerajaan Dawud dengan Sulaiman satu. Kalau Sulaiman itu mendapatkan kekuasaan dan kerajaan karena hasil warisan bapaknya, sementara Dawud itu mendapatkan kerajaan dan kekuasaan karena hasil kompetisi. Perang, melintang dasi Jalut, mati, jadi raja. Lah, Dawud dan Sulaiman ini sama-sama ulama, sama-sama umarok. Tapi beda, karakternya Dawud dan karakternya Sulaiman itu beda. Kalau soal ibadah mahdoh, soal sholat, soal doa, itu lebih khusyuk Dawud apa Sulaiman? Dawud. Dawud itu kalau berdoa,
Dia sholat nangis, air matanya itu bisa menumbuhkan rumput dan tumbuh-tumbuhan. Karena saking khusyuknya Daud alaihi salam. Kalau dia berzikir, kalau dia bertasbih, pepohonan, burung-burung, hewan mengikuti tasbihnya Daud. Karena begitu khusyuknya Daud. Tapi kalau soal ilmu, soal siasat, soal politik, soal hukum, itu jauh lebih cerdas Sulaiman dibandingkan Daud. Makanya ulama itu ada yang versinya seperti Daud, ada yang seperti Sulaiman. Gak bisa sama. Kalau kalian pengen skripsi, njaluk donga, engko dosane beneran neko-neko ketika nguji kamu, jangan datangi kiai versi Sulaiman. Tapi datanglah kepada kiai versi Daud. Mbah Kiai pripun carane dosen pembimbing kula pas ngetes kula munakosah pendadaran, pendosen kula cangkeme reso muni, pripun carane umpamane. Lah kuwi Daud itu, kuwi Daud. Dan itu saya praktekkan, saya munakosah di IAIN, ruangan munakosahnya saya ubengi, saya solawati 1000 kali, saya fatihai 1000 kali. Dosennya ratakon apa-apa Pak. Miftah, soal apa skripsinya? Soal ini Bapak dibaca. Kamu paham? Saya paham Bapak. Bisa bertanggungjawabkan? Bisa Bapak. Ya sudah kamu lulus. Loh, jos banget tapi. Kuwi Daud ngono kuwi. Daud. Tetapi kalau kemudian kalian bertanya, bagaimana kemudian kasus hukum seperti ini? Apakah Habib Bahar itu kriminalisasi ditangkap polisi atau proses hukum? Lah itu tanyalah kiai seperti Sulaiman. Saya kasih contoh. Ada kakak adik namanya Kubro dan Sugro. Kubro dan Sugro ini kakak adik. Sama-sama hamil kemudian melahirkan berbarengan. Begitu lahir, bayi itu kan mirip Pak. Bayi kan mirip, kalau mbak-mbaknya besok punya bayi. Makanya kenapa di rumah sakit itu bayi dikasih gelang. Supaya apa? Tidak ada bayi yang tertukar. Sama-sama dibawa ke hutan. Sampai hutan, salah satu bayi ini dimakan macan. Ada yang mengatakan macan, ada yang mengatakan singa lah. Pokoknya dimakan hewan lah. Bayinya tinggal satu, rebutan. Kubro mengatakan, ini bayiku. Kan bayi podo nih. Dadi mbiyen kowe karo kowe iki rupane sapa do? Rupamu cah loro iki. Ya pakaikan pinang dibelah kampak lah pokoknya itu sama lah itu. Rebutan, iki anakku, ora iki anakku. Kubro ngaku, Sugro ngaku. Akhirnya yang menjadi hakim siapa? Nabi Daud. Bayi ini dibawa ke persidangan Nabi Daud alaihi salam. Begitu disidang sama Nabi Daud, yang gendong bayinya ini Sugro. Nabi Daud, niki anak kula. Buktine apa? Sing gendong kula. Kubro ngaku, mboten Nabi Daud niku anak kula. Akhirnya setelah kemudian dipertimbangkan dan lain sebagainya, menimbang, mengingat dan memutuskan, Nabi Daud mengatakan, mergo sing nggawa rene sing gendong bayine kuwi Sugro, berarti ini anaknya Sugro. Begitu keluar dari persidangan, ketemu Nabi Sulaiman, banding Pak. Maka ilmu peninjauan kembali itu pertama kali Nabi Sulaiman alaihi salam. Banding. Nabi Daud kulo banding. Saya nggak percaya kalau ini anaknya Sugro. Kalau toh memang bayi ini anaknya Sugro, akan saya buktikan terlebih dahulu kebenarannya. Bayi ditaruh di tengah. Nabi Sulaiman bertanya, "Iki anaknya sapa?" Dua-duanya ngaku. Sugro anak saya. Kubro jawab, anak saya. Dua-duanya ngaku, iya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman ngambil golok. Apa yang dilakukan Sulaiman? Bayinya mau dibelah menjadi dua. Jadi lah saya ke awakmu ndelok kadang-kadang ana kiai jadab. Kuwi ilmune Nabi Sulaiman le. Model-model jadab niku wis ana ke zaman Nabi Sulaiman. Maka kamu jangan mengatakan orang jadab itu orang gila. Kalau kamu mengatakan jadab itu orang gila, kuwi utekmu ora tekan. Nalar warasmu menurut Rocky Gerung perlu dipertanyakan. Sebenarnya saya pengen kadang-kadang itu seminar atau diskusi ilmiah dengan orang-orang seperti Rocky Gerung membahas ketuhanan, itu sebenarnya saya mau. Tarung sisan loh, kalah ilmunya kudu menang gelute ya ora. Mau dibelah sama Sulaiman.
Karena kalian gak ada yang ngaku, dua-duanya ngaku ini anaknya kalian, udah saya belah jadi dua. Kamu tak kasih separuh, kamu tak kasih separuh. Begitu mau dibelah, yang nangis siapa? Yang nangis Kubro. Ampun Nabi Sulaiman, jangan dibelah. Sudah saya ngalah. Silahkan kasih bayi itu kepada si Sugro. Saya nggak dapat bayi itu nggak apa-apa. Selama bayi itu bertahan hidup, sudah dikasih Sugro nggak apa-apa. Sementara Sugro diam, sama sekali nggak ada ekspresi. Di sini Nabi Sulaiman bermain psikologis. Gak mungkin seorang ibu, naluri seorang ibu melihat anaknya dipotong diam, pasti nangis. Lawang ibu itu anaknya cokot nyamuk nangis, kok masuk anaknya mau dipotong orang nangis. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan kepada Nabi Daud, Bapak, dari analisa saya, bayi ini bukan merupakan anaknya Sugro, tapi anaknya Kubro. Buktinya apa? Ketika bayi mau saya belah menjadi dua, yang menangis Kubro bukan si Sugro. Akhirnya Sugro ngaku, iya ini anaknya Kubro. Cerdasnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Mila nono le kiai sing modele. Berarti Nabi Daud goblok? Bukan goblok. Nabi Daud itu karena kiai khusuk biasanya ngati-ngati, orang gelem suudon. Makanya kiai-kiai sepuh itu nggak ada yang suudon. Doanya dipolitisir pun nggak suudoni. Doanya presiden yang tertukar, tetap gak suudon yang berdoa. Yang suudon siapa? Yang membuat puisi, Fadli Zong, kan begitu. Kalau kayak sepuh itu gak ada yang mau suudon macam-macam. Maka kemarin saya bilang sama teman-teman, Gus gimana itu doanya Mbah Mun? Saya goblok itu yang menilai. Oh namanya orang sepuh kemudian salah, lumrah lupa salah. Jangan kemudian kita menilai justru dibuat puisi. Maka saya bilang, salahnya doanya Mbah Mun meningkatkan elektabilitas Prabowo 3%, tapi gara-gara blundernya puisi Fadli Zong menurunkan elektabilitas Prabowo 7%. Ya modar kok ya aku. Lah kayak sebut mboten nate suudon, Pak. Saya kasih contoh yang lebih detail. Zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman umurnya baru 13 tahun nih. Nabi Daud itu ada kasus di umatnya, ada perempuan cantik tapi rodok edan. Ayu kurang saon. Apa ya istilahnya? Istilahnya apa ya? Ya orang stres apa depresi lah. Ayu tapi kentir. Kowe gelem lho ndek bojo ngono kuwi. Ayu tapi kentir. Dicipok malah guyu. Lah, perempuan ini Pak diperkosa sama 4 tokoh. Saya nggak mengatakan tokoh apa ya, saya nggak mengatakan tokoh Unisula, enggak. 4 tokoh ini rektor 1, rektor, wakil rektor, enggak ini. 4 tokoh lah pokoknya ini. Namanya orang diperkosa. Tadinya dia nggak tahu siapa yang memperkosa, mau rodo edan kok, meteng. Begitu hamil dia kelingan diperkosa sama 4 orang ini. Aku ini meteng mergo diperkosa. Akhirnya laporanlah si perempuan rodok kentir ini kepada Nabi Daud. Nabi Daud, kula meteng. Kowe meteng? Nggih. Sing ngetengi kowe sapa? Kula diperkosa. Sing merkosa kowe sapa? 4 orang tokoh itu. Sapa? A, B, C dan D. Bener Nabi Daud. Dipanggil 4 orang ini. Perempuan itu hamil, katanya diperkosa oleh kalian berempat. Benar apa tidak? 4 tokoh ini semuanya jawab, bohong. Perempuan itu Tony Boster. Apa kuwi? Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Lah terus kalau memang kalian tidak memperkosa, kenapa dia hamil? Nabi Daud, 4 orang ini semuanya menjawab, sudah direncanakan. Perempuan itu hamil karena diperkosa oleh anjingnya sendiri. Nabi Daud percaya Pak, karena yang ngomong 4 tokoh dan bahasanya sama. Yang memperkosa anjingnya sendiri. Oh ngono, ya wis aku percaya. Keluarlah 4 orang ini dari persidangan. Ketemu Nabi Sulaiman. Sing merkosa sapa? Asune ki ambak. Ngono kan? Nabi Sulaiman ora percaya. Sidang diulangi, peninjauan kembali, saya banding. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman?
4 orang ini diinterogasi oleh Nabi Sulaiman. Jadi polisi dua ilmu interogasi itu ilmunya Nabi Sulaiman. Termasuk tongkat komando itu pertama kali ya Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu memerintahkan rakyatnya, memerintahkan hewan-hewan, burung itu menggunakan tongkat. Itu yang dicontoh oleh kepolisian dari Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek. Dicontoh oleh TNI dari Panglima TNI, Panglima Kodam, dan Rem, dan Dim, dan Ramil, dan Cok Jaran kayak saya. Ini contoh itu. Diinterogasi Pak. Aku nggak percaya. Sini, interogasi satu-satu. Si A dipanggil. Kamu ke sini. Kamu memperkosa perempuan itu. Mboten. Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri. Bener, bener. Warnanya apa? Hitam. Tadi kalau bapaknya Nabi Daud gak tanya warna, ini takkan warna. Warnanya apa? Hitam. Si B dipanggil. Sudah, kamu di sini dulu. Yang memperkosa perempuan itu siapa? Anjingnya sendiri. Bener, bener. Warnanya apa? Putih. Yang pertama hitam, yang kedua putih. Yang ketiga ditanya lagi, kamu memperkosa enggak? Enggak. Yang memperkosa siapa? Anjingnya sendiri. Warnanya apa? Kuning. Dan yang keempat beda lagi, kamu memperkosa? Mboten. Yang memperkosa siapa? Anjingnya kiambak. Warnanya apa? Coklat. Akhirnya apa? 4 orang ini kemudian setelah diinterogasi oleh Nabi Sulaiman dihadapkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Bapak, saya putuskan mereka yang memperkosa perempuan ini. Nabi Daud bertanya, buktinya apa Sulaiman? Buktinya sederhana. Mereka berempat syahadah menyaksikan bahwa yang memperkosa ini adalah anjingnya perempuan itu sendiri. Tapi jawaban 4 orang ini beda-beda. Yang pertama mengatakan warna anjingnya adalah hitam, yang kedua putih, yang ketiga kuning, yang keempat coklat. Padahal mereka mengatakan anjingnya sendiri cuma 1. Warnanya kok beda-beda, berarti mereka bohong. 4 orang ini bilang apa sama Nabi Sulaiman? Walah man, aku rangira pertanyaanmu sampai sejauh itu. Itu cerdasnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka kenapa kemudian dalam Al-Quran dikatakan fafahamnaha Sulaiman. Lah, kiai-kiai modelnya beda-beda Pak. Maka kalau kemudian kiai dituntut untuk sama persis, dan sakit. Maka kalau guyon saya mengatakan al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Karena nabi itu jumlahnya banyak, 124.000 nabi. Maka begitu diwariskan kepada kiai beda-beda. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Musa, gagah, Habib Rizik, Gus Nuril umpamanya. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus, vokalis muqarrabin. Ada yang dapat warisannya Nabi Sulaiman, kerajaan, jadi rektor Unisula. Kan keren. Mung bedanya 1, Nabi Sulaiman istrinya 1000, rektor Unisula 1. Jirih. Siji tok, istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Kalau saya punya cita-cita Fatimah, suami istri 4 satu rumah. Iya, Fatimah. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman kekayaannya. Ustadz Yusuf Mansur, Paitren. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar. Banyak kiai-kiai sabar di Indonesia. Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Isa, kere, kiai miskin, banyak. Banyak yang mendapatkan warisannya Nabi Khidir, cerdas, Cak Nun, MH Ainun Najib. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus, Habib Syekh. Ada yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah, dan lain-lain. Jadi nggak bisa Pak. Tapi kemudian apa? Harusnya untuk masa-masa seperti ini di Indonesia, ketika kita berbicara kerukunan, hadis-hadis yang kita baca, ayat-ayat yang kita baca itu seharusnya ayat-ayat yang berkaitan dengan kerukunan. Ayat-ayat yang berkaitan, hadis-hadis yang berkaitan dengan toleransi dan lain sebagainya. Makanya Rasulullah mengatakan apa? La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Yang harusnya dibaca ini. Saya kadang-kadang begini loh Pak, ini mohon maaf ya, mudah-mudahan ini bukan suudzon saya. Cuman saya waspada lah.
berkaitan tadi, semangatnya gede, ilmunya kurang. Jadi ngawur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 176. Wow. Al-Isra ayat 176. Kata Gus Nur Sugiharja. Saya batin. Pengetahuan saya Al-Isra itu ayatnya hanya 111 ayat. Dia mengatakan ayat 176. Kelebihan ayatnya ini dari mana? Jangan-jangan ayat hasil amandemen, Pak. Gitu. Ini semangatnya gede tapi ilmunya kurang. Menafsirkan ayat surat Fatir ayat berapa itu innama yakhsyallahi min ibadil ulama. Namanya ulama itu bukan mereka yang hafal Quran, bukan mereka yang ilmu hadisnya bagus, bukan mereka yang kitab kuningnya bagus, tapi siapapun hewan sekalipun selama takut dengan Allah dia ulama. Iki tafsir dari mana? Padahal Rasulullah mengatakan apa? Man fassaral Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemampuan akalnya, siap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka. Akhirnya Islamnya ngawur, mondoke ra tenanan. Sehingga tafsirifan yo salah kana yakunu konangan. Soalnya ngajine ning ditabak ya tubuh YouTuban. Kana yakunu konangan, ngajine tabaya tubuh YouTuban, akhirnya madaya mudu modot, sehingga ngawur. Tuhan saja diprovokasi. Ya Allah, menangkanlah calon kami, karena jika calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saya terlepas apa yang dimaksud, aku mau batin Gusti Allah kok diancam gitu. Lah kowe iki sapa? Makanya terinspirasi dari doa ini kemarin saya di pesawat ketemu pramugari cantik. Langsung saya berdoa Pak Rektor, ya Allah jadikanlah dia istri saya ya Allah. Karena kalau dia tidak menjadi istri saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah. Gusti Allah diatur. Mbok mari dalam suasana seperti ini yang dibaca itu hadis-hadis yang banyak kok yang toleran. Saya kemarin ditanya sama wartawan Belanda begini, pas di Belanda di Amsterdam nih. Kebetulan saya masuk kawasan Red District, Red Delight di sana. Rumah-rumah dengan lampu merah. Itu tempat-tempat prostitusi yang ada di sana. Saya dibawa ke sana. Kan agama itu berkaitan dengan norma ya Gus ya, dengan etika. Sementara red delight seperti ini, red district seperti ini berkaitan dengan maksiat dan lain sebagainya. Kenapa Gus Miftah bisa mensinkronkan antara norma dengan maksiat? Ini kalau secara ilmiah nggak rasional. Satu berkaitan dengan norma dan etika, satu berkaitan dengan kemaksiatan dan dosa. Tapi kenapa bisa nyambung, bisa sinkron, Gus Miftah bisa masuk? Jawaban saya sederhana kok. Karena Islam saya Islam slow. Woles, santai bro, santai. Loh, emangnya banyak Gus contoh dari Rasulullah ini seneng guyon loh cah. Anda tahu sahabat Rasulullah namanya Nuaiman. Nuaiman ini sahabatnya Rasulullah yang sering membuat jengkel Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Nabi seneng. Ada pedagang makanan lewat di jalan, dipanggil sama Nuaiman. Wih pedagang, ayo melu aku. Neng dalamnya Kanjeng Nabi. Akhirnya gerobak makanannya dibawa ke rumahnya Rasulullah. Rasulullah seneng, wah mangan karo Nuaiman nih. Rasulullah makan banyak, makan. Selesai makan, Nuaiman bilang, monggo Kanjeng Nabi sing bayari. Loh, sing nggawa kowe kok sing bayari aku? Apa jawaban Nuaiman? Mosok Nabi kok dibayari wong kere, iki pripun? Kanjeng Nabi itu juga bisa diajak guyon gitu. Satu lagi, bahkan Allah itu pernah dibuat guyon, gitu. Dibuat guyon. Saya kasih cerita, la tadkhuluna jannata hatta tu'minu wa la tu'minna hatta tahabbu. Seseorang tidak akan masuk surga sehingga dia beriman, dan dia tidak bisa beriman kecuali mempunyai rasa mahabbah, cinta dan kasih sayang. Saya kasih contoh. Umatnya Nabi Musa, kemarau panjang.
kemarau panjang. Ini konteksnya pas dengan Indonesia ini. Karena kemarau panjang banyak yang kelaparan, banyak yang meninggal dunia. Mati kelaparan. Nabi Musa mengajak umatnya, ayo sholat istisqa, sholat jaluk udan. Sholat sekali enggak hujan, sholat kedua enggak hujan, sholat ketiga enggak hujan. Akhirnya Nabi Musa ini bertanya sama Allah, Gusti, mbon sholat istisqa kok belum hujan, masalahnya di mana? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Dua hal. Musa, kenapa aku tidak menurunkan air hujan kepada kalian? Yang pertama, karena umatmu ada yang tidak akur, ada yang tidak mau rukun, tidak mau toleransi, tidak mau tepo seliro, tidak mau menghormati. Selama itu terjadi, saya tidak akan menurunkan air hujan kepada umatmu. Nabi Musa nak takon, umat kula sing ra gelem rukun sinten Gusti? Apa jawaban Allah kepada Musa? Ora bakal kowe tak kandhani mus. Mosok Gusti Allah kok ngrasani to mus. Padake mahasiswi Unisula mus itu kan. Pengen kamu hujan, saya kasih air hujan, umatmu rukun. Yang kedua, Musa, carilah waliku, namanya siapa? Baroh. Carilah waliku namanya Baroh. Nabi Musa nak takon, Gusti, kenapa saya harus mencari Baroh? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrah. Kenapa kamu harus mencari Baroh? Karena Baroh itu Musa sehari membuatku tersenyum minimal 3 kali. Bahkan mohon maaf bukan tabasam tapi yudhikuni. Dia membuatku tertawa sehari itu 3 kali. Jadi Gusti Allah ki iso diajak guyon. Kenapa kalau kalian doanya kok formal banget? Mergo kowe rung kenal karo Gusti Allah. Padha karo kowe ngadep Pak Rektor, mergo rung kenal karo Pak Rektor ya ngadepmu formal banget. Dia membuatku tertawa sehari 3 kali. Dicari sama Musa. Ciri-ciri ini kados napa Gusti? Golekno lak ketemu. Wong kowe Musa nabi kono wali kok ketemu. Begitu ketemu Nabi Musa bilang, "Apakah kamu Baroh waliullah?" Iya. Baroh bilang, "Apakah kamu Musa taklima?" Iya. Apa kata Nabi Musa? "Yuk kamu sholat supaya saya dapat air hujan." Baroh jawab, "Enggak, saya enggak mau sholat istisqa untuk kamu." Akhirnya Musa ingat perintah Allah untuk minta doa kepada Baroh. "Baroh, saya minta kamu berdoa supaya Allah menurunkan air hujannya kepada umatku." Akhirnya Baroh berdoa, "Tolong doanya Baroh ini jangan kamu contoh. Soalnya kelasmu rung wali kaya Baroh. Tolong jangan dicontoh." Apa doanya Baroh? "Ya Allah, apakah air hujan itu sudah tidak taat kepadamu sehingga tidak mau turun kepada umatnya Nabi Musa? Sepiro to abote jenengan ngedoke udan teng umatnya Nabi Musa? Mosok udan mon mboten manut kalih panjenengan?" Gusti Allah krungu dongane Baroh guyu. Kuwi umpamane Gusti Allah kaya aku tak jawab bajingan itu. Gusti Allah diajak guyon Pak, ya Allah. Akhirnya apa? Langsung turun air hujan. Makanya ketika saya ditanya sama wartawan, "Gus, kenapa kok Islammu slow banget toh?" Karena saya punya banyak cerita seperti ini ya. Makanya kiai-kiai itu banyak yang menggunakan ilmunya wali-wali ini. Contoh, Syekhul Habib Ahmad Khalil Bangkalan. Yang dari Madura, Jawa Timur tahulah Mbah Bangkalan ini. Kenapa dikatakan Al-Bangkalani? Karena orang Bangkalan. Syekh Nawawi Al-Bantani, mergo orang Banten. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, karena orang Minangkabau. Syekh Mahfud At-Turmusi, karena orang Termas. Syekh Soleh Darat As-Samarongi, karena orang Semarang. Yang paling gak enak besok Habib Syekh. Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole, karena orang Solo. Wak. Mbah Khalil ini santrinya meninggal di Surabaya. Mbah, atas permintaan keluarga tolong Mbah Khalil mentalkilkan sang jenazah. Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Aku cek ngajar, sekedap mawon Mbah. Akhirnya Mbah Khalil datang takziah. Begitu menalkinkan jenazah, apa talkinnya Mbah Ahmad Khalil? Dia tidak mengatakan ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepadamu siapa Tuhanmu, kamu jawab Allahu Rabbi. Enggak. Apa talkinnya Mbah Ahmad Khalil? Hei almarhum,
kalau kamu besok ditanya sama malaikat munkar nakir, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, apa kitabmu, jawaban ngenteni aku. Jawaban ngenteni aku. Ini ilmunya siapa? Ilmunya Baroh. Lagi, Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Mustafa Bisri. Jadi Bisri Mustafa itu Pak Kiai, bapaknya Kiai Mustafa Bisri. Kiai Mustafa Bisri itu punya anak namanya Bisri Mustafa. Jadi dulu ketika menikahkan Bisri Mustafa ini naibnya bingung. Bisri Mustafa bin Mustafa Bisri dengan alamat Jalan Bisri Mustafa. Mbah Bisri Mustafa bapaknya Gusmus ini punya santri Islam. Bapaknya Kristen Cina. Meninggal dunia. Bapaknya, anak ini ngomong karo Mbah Biai Bisri, Mbah, bapak kula mati, tolong jenengan sholat ke jenazah bapak kula. Padahal Cina Kristen. Ini kalau dijawab enggak, santrinya tersinggung. Kalau jawab iya, bingung, bapaknya Kristen Cina. Akhirnya apa? Untuk menghormati permintaan sang santri yang beragama Islam, beliau datang pas adzan duhur. Begitu sholat di hadapan jenazah, beliau tidak sholat jenazah tapi sholat duhur. Rampung sholat, santrinya tanya, Pak Kiai, kok sholat jenazahnya nggak seperti biasanya? Pakai rukuk, pakai sujud. Apa jawaban Mbah Bisri Mustafa? Iya nak, nggak seperti biasanya. Kenapa? Karena ini jenazah paket khusus loh. Jadi khasanah keilmuan seperti ini Pak, itu sudah dari dulu itu ada itu loh. Mbah Asnawi, Raden Asnawiyah. Raden Asnawi, pendiri pondok pesantren Asnawiyah yang usianya sudah 1 abad. Diundang pengajian, disuguh sama orang Cina Kristen. Begitu dikasih makanan, dikasih daging babi, Pak. Dimakan sama beliau karena beliau nggak tahu kalau itu daging babi. Maksud Cina ini apa? Pengen membuat malu Mbah Asnawi. Selesai makan, Cinanya bertanya kepada dia, kepada beliau, Pak Kiai, jenengan tahu nggak yang dimakan itu daging apa? Ya daging kambing. Salah Pak Kiai, itu daging babi. Apa jawaban Mbah Asnawi? Cinone karepe pengen gawe isin Mbah Asnawi. Kiai nguntal babi to kowe. Apa jawaban Mbah Asnawi? Enggak, matur nuwun ya Jong ya gara-gara kowe aku iso ngrasake daging babi. Apa Mbah Asnawi dosa makan daging babi? Enggak, karena dia tidak tahu. Matur nuwun ya Cung Bono daging babi ki enak. Ini khasanah yang kamu coba kalau kiai-kiai sekarang, apa lagi babi tak pateni gue kalau orang sekarang. Kiai-kiai dulu itu enggak kenapa tahu ilmunya. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah, bagaimana toleransinya Rasulullah kepada seorang pemuka Madinah, seorang kafir namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay itu tokoh Madinah. Orang semadinah semuanya hormat, siap dan 86 melaksanakan kepada Abdullah bin Ubay. Kanjeng Nabi datang, Duk. Ketokohan Abdullah bin Ubay ini akhirnya luntur. Yang dihormati bukan Abdullah bin Ubay tapi Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya Abdullah bin Ubay ini memprovokasi orang sekota Madinah. Sampai dia menyebut Nabi Muhammad itu anjing dengan bahasanya yang terkenal. Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Yang dibilang anjing itu siapa Pak? Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi Muhammad dianggap anjing sama Abdullah bin Ubay. Apakah Rasulullah marah? Enggak. Didongake bendino supaya dapat hidayah. Benar, Abdullah bin Ubay tidak menjadi Islam. Tetapi anaknya Abdullah bin Ubay ini akhirnya menjadi Islam. Makanya orang-orang sekarang yang keras dengan ahli maksiat, dengan pezina, dengan pemaling, dengan pemabuk, dengan orang kafir. Barangkali orang ini lupa kalau jangan-jangan dulu mbah-mbahnya juga ada yang kafir. Orang ini lupa, jangan-jangan mbah-mbahnya dulu juga ada yang jahat, ada yang nakal. Maka kenapa saya nggak mau keras dengan mbak-mbak lokalisasi? Saya nggak mau keras dengan mereka para pemabuk. Karena kalau toh kemudian dia tidak berhenti ketika habis pengajian itu, tapi ketika mereka berhenti dari pengajian itu, mereka akan mengingat pengajian saya.
Impactnya adalah selesai pengajian ketika mereka sudah keluar dari dunia malam. Dan ini terjadi, Pak. Akhirnya apa? Anaknya Abdullah bin Ubay ini masuk Islam. Begitu dia masuk Islam, jadi santrinya Kanjeng Nabi, Abdullah bin Ubay mati. Apa kata anaknya Abdullah bin Ubay ini? Rasulullah, bapak kula mati, mbok jenengan layat. Kanjeng Nabi layat kok. Padahal musuhnya dan menganggap Kanjeng Nabi itu anjing. Dia layat, Pak. Akhlaknya Rasulullah. Sampai rumahnya Abdullah bin Ubay, anaknya bilang lagi, Kanjeng Nabi, mbok bapak kula jenengan idoni paring syafaat, didoni, Pak. Apakah hanya di situ? Enggak. Kanjeng Nabi mbok kula nyuwun jubahe. Untuk apa? Untuk mengkafani bapak saya. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, lak bapaknya dikafani nganggo jubahe Kanjeng Nabi. Munkar nakir kan rawani takon. Jubahe Kanjeng Nabi. Kayak mobil saya dipakai supir saya masuk ke Polda. Begitu masuk ke halaman Polda, semuanya hormat. Bel ngomong supirku tok. Oke, biasa. Karena lihat mobilnya. Kalau kamu gampang, pengen besok nggak ditanya munkar nakir, nggak usah pakai jubahnya Kanjeng Nabi lah. Kain kafanmu warnanya hijau. Nggak akan ditanya sama munkar nakir. Soalnya apa? Dikira lontong. Aman. Dikasih Pak jubahnya. Padahal musuhnya loh ini. Sampai permintaan anaknya Abdullah bin Ubay itu nggak nalar lagi. Bisa nggak Kanjeng Nabi mensolatkan jenazah bapak saya? Hampir saja oleh Rasulullah disolatkan. Ditegur sama Umar. Ini orang kafir wahai Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Selama tidak ada larangan dari Allah maka aku akan melakukannya. Maka sebelum Rasulullah solat, turunlah satu ayat dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabri. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mensolatkan salah satu di antara mereka, orang kafir dan orang munafik, wala takum ala qabri, dan janganlah kamu berdiri di atas kuburannya. Begitu tolerannya Rasulullah. Maka ketika anaknya Abu Lahab itu diolok-olok sama teman-temannya, Kanjeng Nabi ya duka. Anaknya Abu Lahab kan masuk Islam, Pak. Namanya siapa? Darroh. Cucunya Abu Jahal masuk Islam, namanya siapa? Ikrimah. Anaknya Abu Lahab namanya Darroh ini Bu masuk Islam. Kalau kemudian Rasulullah membenci Abu Lahab, urung tentu anaknya mlebu Islam. Tapi Kanjeng Nabi menghormati Abu Lahab sebagai pamannya, anaknya masuk Islam. Dilok-lok ke karo kanca-kancane. Alah bapakmu ki kafir, binasil Quran, sampai dadi jeneng surat Al-Lahab, surat Tabat Yada. Kowe iki anake wong kafir binasil Quran, dia nangis sambat karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula dilokke anake wong kafir binasil Quran. Apa jawaban Rasulullah? Barang siapa menyakiti anggota keluargaku berarti dia menyakiti aku. Akhirnya sahabat ini toleran. Toleransinya apa? Setiap kali sholat jamaah, kok di dalam jamaah itu ada anaknya Abu Lahab, imamnya nggak pernah baca surat Tabat Yada. Mergo hormat karo si Darroh. Ini loh toleran itu. Diajarkan Pak dalam Islam. Makanya kalau adik-adik ini baca Al-Barjanji, ketika Siti Aisyah ditanya, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Kana khuluquhul Quran wasimatuhul ghufran wa yangsahu lil insan wa yafsahu fil ihsan. Harusnya yang kita contoh hari ini bangsa Indonesia adalah cerita-cerita seperti ini. Kalau ini terjadi, apapun perbedaan di antara kita, maafi muskilah. Kata Pak Rektor, no vote ora popo. Masa mau gara-gara pilpres hanya tersisa dua suku, Pak? Ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia, gara-gara pilpres hanya tersisa dua suku, suku kampret dan suku cebong. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini berangkat dari Unisula ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita harus menjadi umat Rasulullah yang toleran sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya dengan tetangga saya Kristen, Pak, saya nggak pernah menyebut dia orang Kristen, saya menyebut dia orang non Muslim.
Maka kenapa saya itu orangnya toleran? Saya YouTubean dengan Deddy Corbuzier mengucapkan selamat Natal di demo sama orang-orang bersumbu pendek itu. Miftah kafir. Kenapa? Karena mengucapkan selamat Natal. Yo mosok mau gara-gara aku ngomong selamat Natal, imanku hilang. Logikanya dari mana? Toh mereka nggak tahu alasan saya mengucapkan selamat Natal. Tetangga saya itu orang Kristen, kalau saya lebaran yang pertama kali mengucapkan minal aidin wal faizin itu orang Kristen. Ini di demo lagi. Orang Kristen kok mengucapkan minal aidin wal faizin? Gak boleh. Itu kan hadis. Ya cangkemmu. Sejak kapan minal aidin wal faizin itu hadis? Sama halnya ketika saya ngaji di Surabaya, saya berbicara resolusi jihad. Saya bilang hubul waton minal iman. Ditanya sama orang, Ustadz saya mau tanya, apa? Hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Lah, goblok meneh ya aku. Sejak kapan hubul waton minal iman itu hadis? Karena yang tanya ini orang goblok, akhirnya saya jawab hadis riwayat Muslim. Dia tanya lagi, kok bisa? Bisa, hadis riwayat Muslim. Kok bisa? Iya, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Ora ono. Lah kowe pekok kok. Hubul waton minal iman kok hadis riwayat siapa? Ya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Makanya anak-anakku di Unisula Islammu sing slow-slow wae lah. Ya aku sing jomblo-jomblo niki guyonmu kaya baroh ora apa-apa ndongamu. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Ora apa-apa donga peninjauan kembali. Santai wae karo Gusti Allah, yo Gusti Allah dhewe kok. Aja terlalu sepaneng uripmu. Ya Allah, saya pengen dapat istri yang SD SB ya Allah. Apa kuwi? Semok depan, semok belakang ya Allah. Jalannya yang macan tutul, manis cantik, jalannya mentul-mentul ya Allah. Ora apa-apa. Sapa ngerti rupamu pas-pasan, bojomu ayu lah ya ora ngerti to. Kandhane kok dolanan HP. Dah ya. Selawatan hasbi Robbi aja ya ditutup. Nggak usah malam-malam. Saya harus segera masuk ke rumah sakit. Mohon doanya mudah-mudahan operasinya lancar. Mudah-mudahan sampai 17 April siapapun yang terpilih sudah tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Amin Allahumma. Ya. Kowe iki arep metenteng bela nomor berapapun, sing dadi siapapun kamu tetap mahasiswa. Nah mungkin moro-moro kowe dadi pegawai negeri ora sapa. Kayak gitu. Kalau dibaca perbandingan madhab itu, imam madhab itu kan saling menghormati walaupun dia berbeda pendapat. Sebelum kita sholawatan ya, Imam Hambali itu pernah diprotes sama anaknya. Imam Hambali itu ahli ibadah, tapi kalau ketemu Imam Syafi'i, cium tangannya Imam Syafi'i, diambung, muah. Akhirnya apa? Satu ketika Imam Syafi'i bermain ke rumahnya Imam Hambali. Sediakanlah kamar, di kamarnya itu ada dikasih ember, kasih air. Karena dulu kan nggak ada keran, nggak ada sanyo, maka di kamar itu dikasih persediaan air untuk wudhu, sholat bangun malam. Didelok sama anaknya Imam Hambali. Imam Syafi'i itu sholat tahajud, melamun melebu kamar, metu kamar, melebu kamar, metu kamar. Wirawiri tok sampai subuh. Sholat subuh nggak pakai wiritan. Wiritannya rasuwe-suwe. Kaya mahasiswa Unisula lah, mat kolamcing, komat teko salam pelencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dongone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Itu Imam Syafi'i itu. Akhirnya apa? Anaknya Imam Hambali protes. Hal apa? Kok jenengan sungkem kali Imam Syafi'i? Imam bengi mawon mboten tahajud, sholat subuh mung dilit. Kok jenengan sungkem karo Imam Hambali? Akhirnya karena sering diprotes sama anaknya, Imam Hambali bertanya kepada Imam Syafi'i, kok jenengan mau dalu mboten sholat tahajud, wirawiri keluar masuk kamar itu ada apa? Apa jawaban Imam Syafi'i? Saya mumet Imam Hambali. Kenapa? Karena saya hari ini mendapatkan pertanyaan fikih 60 pertanyaan, baru bisa saya jawab 25 pertanyaan. Ngalime Imam Syafi'i itu. Makanya kenapa dikatakan naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong alim kuwi luwih apik daripada ibadahe wong goblok.
Jadi kok ana wong goblok salat karo wong pinter turu, kuwi sing digodha setan sing ndi? Pinter sing turu. Sing ibadah goblok ora digodha karo setan, ora usah digodha mesti salah. Dijarke. Sing alim turu digodha karo setan supaya ora tangi. Soalnya apa? Lak nganti tangi bener ke sing goblok ngibadah. Itulah kenapa alasan Imam Hambali hormat kepada Imam Syafi'i. Jadi lawang goblok ini ibadah dijarke wae mesti salah. Jadi itulah cara kemudian para ulama-ulama itu kita toleran. Maka mudah-mudahan atas inisiatif mahasiswa Unisula malam hari ini dengan tema yang sangat bagus ini, mudah-mudahan kerukunan tidak hanya beragama, umat seagama. Kita itu sekarang orang Indonesia dengan tetangganya Kristen bisa akur. Karo tanggane beda katok, ribut. Siji katoke dawa, siji katoke congklang, ribut. Padahal Kanjeng Nabi itu pernah pakai jubah panjang juga jubah cingkrang. Kenapa jubahnya Kanjeng Nabi panjang? Karena jubah baru. Kenapa Rasulullah pernah pakai jubah congklang? Karena jubah lama, ngelinteng jadi dhuwur, ngono lho. Karena waktu itu nggak ada setrika, ngono lho. Jadi yang ngelinteng dhuwur dhewe kae congkrang ngono lho. Maka namanya al-kacong, aliran katok congklang. Yo ora apa-apa wong katok-katoke dhewe kok. Yuk kita sholawatan. Sholawat ini saya bilang sholawat optimisme untuk Indonesia. Apapun yang terjadi insya Allah dengan kerukunan yang kita bina, Allah akan melindungi negara kesatuan Republik Indonesia. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Kalau tabligh umum biasanya saya berdiri aja yuk. Sarang-sarang yuk. Semuanya berdiri, tangannya diangkat. Shallu ala Nabi Muhammad. Bersama-sama. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad la ilaha illallah. Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha. Terakhir yang lebih khusyuk. Hasbi Rabbi
saya baca selawatnya Nabi Adam, kalian berdoa sendiri-sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Allahumma inni atawassalu ilaika ya Allah bijahi sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.